Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus yang saya hormati, Kang Dian, kemudian para peserta, alhamdulillah bisa bertemu bersilaturahmi di hari Jumat ini dalam acara webinar kedua Iluni UI Banten. Oh ya, pengumuman untuk yang sedang tidak bicara bisa mute mikrofonnya ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ini merupakan webinar kedua kita. Setelah di minggu lalu kita mengadakan webinar yang diisi oleh Kang Riki Febrianto yang menyampaikan permodelan penyebaran pandemi COVID-19 di Banten. Dan waktu itu digambarkan bahwa terdapat beberapa skenario yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kemudian hari ini kita kedatangan 2 orang pembicara, seharusnya 3, karena 1 lagi dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, tapi dari Dinas Kesehatan menyampaikan kesibukan yang luar biasa sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Karena memang Banten dalam proses penyiapan untuk PSBB. Jadi dari kemarin sudah ada pengajuan ke pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Banten, Banten terutama di wilayah Tangerang Raya, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang mengajukan PSBB mengikuti Jakarta yang sudah terlebih dahulu. Nah, hadir 2 pembicara, yaitu Pak Agus Supriyatna, senior kita, mantan Ketua Iluni UI Banten, yang nanti akan menyampaikan kebijakan-kebijakan apa yang sudah berjalan di Banten untuk menangani pandemi COVID-19, tentu dari perspektif lembaga legislatif, karena beliau di Komisi 5 yang salah satunya mengurusi persoalan kesehatan. Dan yang kedua, pembicara satu lagi ini sahabat lama saya yang udah nggak ketemu sekitar 20 tahun ya, Kang ya. Nggak 20 tahun, 15 tahun. Kang Dian Kusuma, ahli global, alumni FKM UI dan juga Harvard University yang nanti juga akan menyampaikan kepada kita bagaimana sih berbagai negara dan berbagai daerah melakukan penanganan terhadap pandemi COVID-19. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan ini kemudian kita rekam untuk kemudian rekamannya kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan agar kebijakan-kebijakan penanganan pandemi COVID-19 betul-betul berbasiskan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Silakan Mbak Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Abdul Hamid. Kang Abdul Hamid ini adalah Ketua Iluni UI wilayah Banten. Nah, jadi saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar series 2 Iluni UI wilayah Banten dengan tema penanganan pandemi COVID-19 di berbagai negara dan daerah, pelajaran bagi Banten. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sekaligus ada materi dari 2 pembicara kita yang expert di bidangnya masing-masing, yang udah berpengalaman juga di bidang pengendalian epidemi dan juga salah satu anggota DPRD Banten. Bisa share screen saya kelihatannya? Oh ya, sorry. Nah, Oke. Perkenalkan, nama saya Asti Safira. Saya alumni UI Banten juga. Jadi dulu FKM UI angkatan 2014, lulus tahun 2018. Sekarang saya sebagai tanggung jawab program promosi kesehatan di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan. Sekaligus saya tergabung di tim tanggap COVID-19-nya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, hari ini saya akan menemani semuanya di webinar kali ini kurang lebih 1 jam ke depan. Yang akan ada 2 pembicara, yaitu
Pak Dian, Dr. Dian Kusuma, dan juga Pak Agus Supriyatna, SHMSI. Nah, sebelum kita masuk ke masing-masing pembicara yang akan memaparkan materinya, berikut adalah pengantar atau trigger buat diskusi hari ini. Nah, jadi ini adalah data terakhir berdasarkan website Johns Hopkins University. Total confirm case sekarang ada sekitar 1.602.216. Dengan yang tertinggi adalah United States dan juga Spain. Yang ketiga ada Italy. Nah, ini ada data di Indonesia yang diupdate terakhir tanggal 9 April 2020 di jam 15.40. Kasus yang terkonfirmasi ada 3.293 dengan jumlah yang dalam perawatan 2.761, sembuh 252, dan meninggal 280. Dan Banten berada di posisi keempat dengan kasus terkonfirmasi yaitu 218, yang sembuh 7 dan yang meninggal 20. Nah, ya, jadi hot issue sekarang itu yang pertama ada PSBB. Yang kita tahu pemerintah pusat mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar dibandingkan lockdown. Jadi PSBB ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengajukan status PSBB ini wilayah masing-masing. Nah, sejauh ini baru Jakarta yang baru mulai hari ini PSBB dilakukan. Nah, kita nanti bisa dengar juga dari pemaparan materi pembicara-pembicara bagaimana PSBB ini kemungkinan akan dilakukan di wilayah Banten gitu. Nah, yang kedua itu tentang Ramadan. Seperti kita tahu ya, sebentar lagi kan mau Ramadan. Nah, Ramadan ini kan identik dengan berkumpul, beramai-ramai, kemudian ibadah bareng-bareng, dan juga yang lebih riskan lagi adalah ketika zamannya mudik, bukan zaman ya, maksudnya waktu-waktunya mudik gitu. Dan Banten itu memiliki pelabuhan, kita punya pelabuhan Merak, di mana orang bisa jadi ada yang datang melewati wilayah Banten ataupun pergi ke misal daerah Sumatera melalui Banten. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi berbagai pihak untuk mengendalikan wabah yang saat ini sedang terjadi. Nah, yang keempat, hot issue yang keempat adalah mengenai kemampuan dari fasilitas kesehatan untuk untuk merawat pasien-pasien yang COVID positif ini. Dan seperti kita tahu, adanya terjadi kelangkaan APD dan juga kapasitas dari fasilitas kesehatan yang mungkin sampai saat ini masih butuh tantangan dan butuh perbaikan terus-menerus. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penjabaran dan materi oleh pembicara, berikut ada aturan webinar yang saya akan bacakan. Yang pertama, seluruh peserta melakukan mute mikrofon saat webinar berlangsung. Jadi, ya semua udah nge-mute. Mungkin ada Mbak Fatona, kemudian siapa lagi yang belum nge-mute? Ya, yang belum nge-mute silahkan di-mute dulu, biar nanti pembicara kita bisa memberikan materi dengan baik, jadi nggak ada gangguan suara yang lain. Yang kedua, seluruh peserta mematikan mode video saat webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan melalui kolom komentar. Jadi ada kolom chat, bisa langsung chat dengan menuliskan bertanya. Yang kemudian nanti saya akan merecap dan juga memilih pertanyaan yang diajukan di sesi tanya jawab. Yang keempat, peserta hanya diperbolehkan berbicara saat dipersilahkan oleh host, oleh saya. Jadi kalau misalnya nanti mau ngomong, di chat aja bilang saya ingin berbicara, nanti kalau misalnya waktunya pas dan ada waktunya, saya persilahkan untuk bicara. Yang terakhir, tidak diperbolehkan menuliskan hal-hal yang tidak relevan dengan tema webinar dalam kolom komentar dan chat. Jadi menjaga kolom komentar dan chat agar dipergunakan dengan semestinya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi materi. Jadi materi yang pertama akan ada Bapak Agus Supriyatna, SHMSI, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Banten. Nah, untuk itu Bapak Agus sudah standby. Bagus. Pak Agus. Boleh, Pak? Pak Agus, ya? Ya, ya Pak? Ya. Ya. Boleh Pak Agus, waktunya dipersilahkan untuk Pak Agus. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta seminar, pertama saya mengucapkan selamat kepada ILDI wilayah Banten yang sudah melakukan kegiatan ini, di mana kegiatan ini merupakan bagian daripada pencerahan bagi masyarakat Banten khususnya terkait dengan kegiatan ini. Saya perkenalkan dulu, tadi sudah disampaikan, saya nama Haji Agus Sutiatna. Saya sekarang aktivitas di DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerindra, kebetulan di Komisi 5, dan saya juga kebetulan juga pernah menjadi ketua ILDI di wilayah Banten. Nah, terkait dengan COVID-19, di mana kita ketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi. Pertama adalah regulasi Perpu nomor 1 tahun 2020. Lalu kemudian juga ada keluar peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2020 tentang penanganan COVID ini. Lalu kemudian juga pemerintah Provinsi Banten sudah mengeluarkan surat KLB, ya, kejadian luar biasa di Provinsi Banten. Nah, dengan keluarnya KLB ini yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten, artinya memang Banten sudah mengalami pandemi COVID-19, bagaimana kita ketahui tadi di data yang disampaikan oleh Sumber Rapor ada konfirmasi 2018 dan itu sembuh 7, dan juga ada yang meninggal 20 orang. Nah, artinya apa? Ini menjadi pekerjaan yang serius. Umpamanya kami di DPRD Provinsi Banten sudah beberapa kali melakukan kegiatan rapat dengan pihak eksekutif. Nah, di mana Provinsi Banten, pemerintah Provinsi Banten sudah mengalokasikan anggaran ada 161 miliar untuk menangani KLB ini, ya, di mana ini bukan dana BPT. Nah, tetapi dari kegiatan anggaran ini tidak hanya cukup untuk menangani terkait dengan medis saja dan juga para yang terkena musibah, dan juga memang pasca penanganan COVID-19 ini. Kalau umpamanya ini kan sekarang pemerintah kabupaten kota di Tangerang Raya sedang mengajukan kepada pemerintah Republik Indonesia terkait dengan PSBB. Artinya kalau jadi PSBB ini diberikan oleh Kementerian Kesehatan, maka ini kan juga harus juga ada penanganan umpamanya, baik itu untuk orang yang terkena musibah, lalu yang kedua tenaga medisnya diperhatikan dan juga fasilitasnya, lalu juga masyarakat yang terkena COVID-19, umpamanya mereka harus sosial safety net-nya benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, ya, terutama pemerintah Provinsi Banten. Ya, kita sangat setuju apabila umpamanya ini pergeseran anggaran ini benar-benar menyentuh kepada masyarakat yang terkena musibah. Ya, umpamanya yang perlu diperhatikan adalah anggaran itu untuk kepentingan penanganan COVID-19 dalam bentuk pelayanan kesehatannya, lalu kemudian fasilitas kesehatan, lalu yang penting juga ada tenaga medis. Jangan sampai tenaga medis ini mereka melayani orang yang terkena dampak COVID-19, tetapi mereka tidak diperhatikan. Ini sangat penting tenaga medis ini, sehingga mereka harus betul-betul difasilitasi secara maksimal oleh pemerintah Banten. Lalu yang berikutnya juga adalah masyarakat pasca terkena dampak ini. Nah, ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Ya, saya baca di media hari ini pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran untuk kegiatan COVID-19 itu bertambah lagi. Yang tadi 161 miliar bertambah menjadi sekitar 1,22 triliun. Yang angka yang besar ini merupakan hasil pergeseran anggaran, dan kemarin kita rapat antara DPRD dengan eksekutif, ya,
yang langsung dihadiri oleh Sekda Banten ini sangat serius untuk mengurus pergeseran anggaran ini. Artinya memang ini tidak bisa dibiarkan, ini sangat penting, membutuhkan anggaran yang besar karena sejelas payung hukumnya yang sudah disampaikan tadi itu. Sehingga kita masyarakat Banten jangan sampai kita umpamanya terkena musibah, ada PSBB, tetapi pemerintah tidak hadir. Makanya kita mendorong, DPRD mendorong kepada pemerintah daerah agar benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat membutuhkan apa yang dibutuhkan terkait dengan COVID-19 ini, sehingga masyarakat tercukupi. Tidak hanya mereka lockdown saja, tidak hanya mereka tinggal di rumah saja, tetapi juga memang harus difasilitasi, umpamanya secara sosialnya, secara ekonominya, lalu kemudian juga terkait dengan kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga mereka terlayani dan negara, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat tersebut. Terima kasih. Udah Pak? Sudah Ya. Atau ada lagi? Ya, itu dulu. Oke, itu dulu ya. Baik. Ya, itu tadi materi dari Pak Agus selaku anggota DPRD Provinsi Banten. Nah, selanjutnya ada pembicara yang kedua, yaitu Dr. Dian Kusuma. Nah, Pak Dian ini merupakan Research Associate di Imperial College London dengan interest di asesmen sistem kesehatan, evaluasi dampak kebijakan, penyakit tidak menular, dan kontrol tembakau. Nah, sebelumnya beliau lulus sarjana kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia, kemudian mengambil Master of Public Health di Royal Tropical Institute Amsterdam, dan terakhir mengambil Doctor of Science in Global Health and Population dengan Major Health System dan Minor in Economics. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita bisa persilahkan Pak Dian akan menyampaikan mengenai apa saja yang bisa dipelajari dari kasus-kasus di dunia secara keseluruhan atau negara-negara dan daerah lain, dan apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan di Indonesia, khususnya di Banten. Ya, kepada Pak Dian, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Asti. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Hamid juga, Pak Agus juga. Screen saya terlihat ya? Belum kelihatan nih Pak. Masih belum? Oh ya, udah. Udah, alright. Ini terlihat? Terlihat Pak. Oke. Jadi saya menampilkan lagi sekitar hampir 10 hari yang lalu ya, saya juga ada webinar bersama Persatuan Pelajar Indonesia. Waktu itu status global kasusnya itu 721.000 lebih dan total kematian 33. Dan hari ini, kemarin ya, 10 hari kemudian, itu sudah 1,5 juta, dan 94 yang 94.000 yang meninggal. Jadi kalau kita bandingkan 10 hari saja, kasusnya itu naik 2 kali lipat lebih, 2,2 kali ya, dari 700.000 ke hampir 1,6. Jadi ini menunjukkan bahwa penyakit ini sangat berbahaya. Dan tadi senang sekali mendengar dari Pak Agus bahwa Pemda Banten juga sudah ada reorientasi anggaran dan sebagainya ya untuk menangani COVID ini. Dan kita lihat juga di 10 hari ini yang di top jumlah kasus top dunia, top 5-nya lebih kurang mirip-mirip. Amerika, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis itu yang di atas-atas. Jadi negara-negara itu sekarang sedang jadi epicenter dari corona ini sekarang di dunia. Dari sisi kematian, juga 10 hari terakhir itu dia naik dari 33.000 jadi 94.000 atau hampir 3 kali lipat ya.
Jadi ini menunjukkan juga yang sekali lagi betapa bahayanya corona ini. Dan kita lihat juga susunan negara-negaranya juga masih mirip-mirip, Italia, Spanyol, dan Inggris dan Prancis itu masih berada di paling atas sekitar top 5 atau top 6 ya. Nah ini untuk lebih bukan menakuti tapi meningkatkan ya kesadaran kita bahwa ini benar-benar penyakit berbahaya. Satu hari saja, tanggal 8 April itu, hampir 2.000 meninggal di Amerika. Satu hari saja. Jadi, tanggal 9 Aprilnya, 1.700 lagi meninggal di Amerika. Dan di UK, tempat saya tinggal sekarang, hampir 1.000 ya, 938 pada tanggal 8 April. Dan pada tanggal 9 April itu juga hampir 900 per hari. Jadi sangat-sangat mengerikan. Jadi harapannya kita benar-benar serius, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, benar-benar serius untuk bahu-membahu ya, melawan corona ini. Kita lihat sedikit negara-negara yang sekarang menjadi epicenter corona ini, yaitu Amerika Serikat. Kita lihat jumlah kasus per harinya itu sedang meningkat. Jadi dia sempat turun dikit sini, tapi mainly sedang meningkat. Dan ini di kisaran per harinya itu sekitar 30 sampai 40 ribu kasusnya. Sehari ya, 30 sampai 40 ribu. Dan untuk ingat aja bahwa jumlah penduduk Amerika itu selisih sekitar 50 juta dengan kita. 50 atau 60 juta. Jadi kalau tidak berhati-hati, angka-angka yang besar-besar ini, kalau kita tidak berhati-hati, mudah-mudahan jangan sampai lah kena Indonesia ya. Untuk Spanyol juga jumlah kasus per harinya meningkat, cuma sudah agak turun di pekan terakhir ini, tapi ini udah ada naik lagi dikit dari 7 sampai ke 8 April. Untuk Italia, in general dia turun, sudah mulai turun, dan untuk Jerman dia turun naik dikit ya, ini turun naik lagi naik lagi gitu. Jadi jumlah kasus ini kalau diasumsikan jumlah tes corona ini per hari itu relatif sama, ini diharapkan akan membentuk kurva yang mungkin teman-teman sudah lihat dari webinar sebelumnya, seperti bell shape gitu, dan bisa terlihat negara mana yang sudah mulai turun atau negara mana yang sedang menuju puncak gitu ya. Namun yang jadi salah satu indikator di keberhasilan penanganan corona ini di dunia, penanganan COVID ini di dunia adalah angka kematian. Jadi Indonesia sekarang di posisi 8,5, 8,8 gitu ya, hampir 9%. Ini di Amerika case fatality rate-nya, yaitu jumlah yang meninggal dibagi jumlah yang kasus positif, itu 3,5. Ini cukup bagus, sedikit di bawah rata-rata dunia. Di Spanyol tinggi sekali, 10%. Jadi ini 10% dari orang yang terkonfirm kasus itu meninggal. Di Italia itu lebih tinggi lagi, sekitar 13%. Dan yang salah satu yang jadi primadona di dunia ini sekarang tuh Jerman. Gimana mereka bisa untuk untuk jumlah kasus yang sangat banyak, itu jumlah kematiannya tetap bisa ditekan gitu sampai cuma 2,2% ya. Dan jadi ini sebagai salah satu target yang Indonesia dan Provinsi Banten juga harus kejar ya, gimana cara menurunkan angka kematian. Berikut kita lihat beberapa contoh negara yang atau daerah yang sudah berhasil
atau paling tidak dianggap berhasil di kesehatan dunia. Yang pertama itu Korea Selatan. Jadi kita lihat dari jumlah kasus perharinya, ini dia sudah turun di kisaran 50-an sehari sekarang untuk yang kasus penambahan kasusnya ya. Dan yang meninggal itu sekitar 7 sampai 8 per hari. Jadi sangat-sangat rendah kalau kita bandingkan dengan di Amerika misalnya atau di Italia yang 1.000 sampai 2.000, hampir 2.000 meninggal sehari ya. Dan Korea Selatan ini proporsi kematiannya sangat rendah juga, cuma 2% dari semua yang terkonfirm COVID ini. Cina juga salah satu negara yang sudah dianggap berhasil. Terlihat dari diagram perharinya, ini sudah hampir habis, sekarang sudah tidak ada lagi reported case, dan juga kematiannya juga udah hampir 0, dan proporsi angka kematiannya 4%. Jadi ini lebih kurang standar rata-rata global ya. Nah, yang lain yang juga dianggap berhasil itu Selandia Baru dan Australia. Kedua negara ini seperti kita lihat, walaupun dia masih ada case, Selandia Baru ini luar biasa nih, Pak Agus, Kang Hamid dan Mbak Asti. Jadi dari semua case yang dia punya, itu cuma 1 yang meninggal. Jadi proporsi kematiannya itu di bawah 0,1%, sangat kecil. Australia juga demikian, jumlah kasus perharinya udah mulai turun dan jumlah kematian perharinya juga turun, dan jumlah kematian ini pun dibanding dengan jumlah kasus konfirmasinya itu sangat kecil juga, 0,1% ya. Jadi ini dinilai sebagai negara-negara yang telah cukup berhasil menundukkan COVID ini. Kita lihat Indonesia. Melihat grafik yang sama, ini grafik hariannya untuk penambahan kasus, kita sepertinya masih posisi menuju puncak nih, menuju peak, jadi akan diekspektasi untuk terus penambahan, dan untuk kematiannya ini juga masih turun naik ya, jadi ini sempat turun sedikit tapi sempat naik lagi. Nah, ada sedikit perbedaan misalnya di Inggris, Pak Agus, jadi angka kematian itu juga memasukkan yang meninggal di luar rumah sakit, Pak. Jadi yang meninggal dari PDP itu dimasukin sebagai meninggal COVID gitu. Jadi yang suspek COVID tapi meninggal itu juga dimasukkan sebagai meninggal karena COVID gitu. Nah, ada beberapa perbedaan. Kalau di Indonesia hanya yang sudah tes positif saja ya, yang kalau dia meninggal baru masuk sini. Nah, kalau kita lihat, jadi peningkatannya itu luar biasa ya. Istilahnya ini eksponensial, bukannya linear, karena penambahannya itu dia cepat sekali double. Dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, dari 8 ke 16, 16 ke 32, ada terus saja gitu. Jadi dia seperti ini ya ininya. Dan kalau kita lihat 3 minggu terakhir dari 20 Maret sampai sekarang itu sudah 9 kali lipat peningkatan kasus di Indonesianya, dan kematiannya pun kalau kita bandingkan dari tanggal 20 dan tanggal 9 itu pun juga 9 kali lipat. Jadi sangat-sangat berbahaya ya, sangat-sangat mengerikan kalau tidak terkendali. Nah, mulai masuk ke wilayah ranah provinsi, ranah wilayah termasuk Banten, kita melihat ini sebaran kasus terakhir berdasarkan provinsi. Kita lihat bahwa yang top 10 sampai ini mayoritas Jawa Bali. Nah, dan sedangkan yang lain itu lebih kurang kecil-kecil.
Nah, kita nggak tahu apakah ini memang kecil yang di luar Jawa Bali ini, harapannya memang begitu. Tapi tapi mungkin juga karena pada masa-masa beberapa minggu belakangan hampir semua tes COVID itu harus dikirim di Jakarta. Jadi bisa jadi yang sampai duluan itu atau yang cepat turnaround-nya itu yang di Jawa Bali gitu kan. Jadi itu juga bisa menjelaskan. Nah, harapannya dengan sekarang Kementerian Kesehatan memperbolehkan lab lain untuk melakukan diagnostik corona ini, harapannya nanti daerah lain pun lebih cepat untuk mendeteksi kalaupun memang ada gitu. Jadi seperti Bali atau daerah yang dekat dengan Singapura, Batam dan sebagainya, atau daerah yang daerah-daerah perbatasan ya. Indonesia kan banyak perbatasan, bukan cuma Jakarta gitu. Tempat-tempat masuk dari luar negeri juga, Surabaya juga dan sebagainya. Harapannya daerah-daerah itu dengan bisa lebih banyak melakukan testing, jadi gambarnya nanti kita mudah-mudahan bisa lebih, kalau memang ada masalah di sana, mudah-mudahan kita bisa deteksi gitu. Nah, untuk angka kematian by provinsi juga ada variasi yang besar sekali. Jadi misalnya ini yang saya warna kuning, ini adalah yang di atas rata-rata nasional ya, lebih kurang. Karena nasionalnya sekitar 9% atau 8, sekian persen. Nah, ini yang di atas. Nah, kalau kita lihat daerah di luar di sini, yang daerah di luar jauh dari Jawa Bali, ini besar-besar proporsi kematian dibanding dengan jumlah kasusnya ya, 20%, 17%, 40%. Nah, ini kenapa? Jadi ini bisa jadi karena menunggu hasil tes, jadi yang jumlah kasus ini juga sedikit karena lama ya, nunggunya harus dikirim ke Jakarta dan sebagainya gitu. Jadi ini juga perlu. Untuk Banten sendiri cukup rata-rata nasional 20 dan 20 meninggal dari 218 kasus, itu sekitar 9%, sekitar rata-rata nasional ya. Nah, jadi variasi ini pun sangat tergantung dari apakah daerah tersebut mendapatkan akses untuk tes atau enggak gitu. Nah, kalau kita lihat ke Banten dengan 8 kabupaten kotanya, terakhir ini cukup menarik nih, Kang Hamid. Jadi datanya agak berbeda atau mungkin belum terupdate atau apa ya. Jadi kalau data nasional ini kalau nggak salah ini 20 meninggal nih. Salah. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Ini ketika saya lihat di websitenya Banten sama bandingin sama angka nasional gitu. Mudah-mudahan. Nah, jadi untuk yang selanjutnya kita akan coba lihat dari data yang tersedia aja dari Provinsi Bantennya. Ini contoh data yang dari Provinsi Banten, kita lihat 164 ini, kalau di nasional tadi kan 218 ya, posisi terakhir. Kalau di website daerah itu 164 dengan 24 meninggal. Dan kita lihat di sini distribusi berdasarkan kabupaten kota, memang terlihat bahwa hampir 100% ya, kasus yang sekarang terdeteksi itu berada di wilayah Tangerang Raya. Jadi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang sama Kota Tangsel gitu. Yang jumlah dan kepadatannya juga yang top 3 di Banten ya. Dan meninggal pun 100% dari daerah situ. Jadi beralasan kalau kemudian pemerintah provinsi mengusulkan untuk mengikutkan PSBB Tangerang Raya bareng dengan Jakarta dan melihat kondisi seperti ini. Nah, setelah kita melihat dari dunia apa yang negara lain sedang alami, terus Indonesia juga apa yang daerah lain sedang alami juga dan Banten juga alami. Dan kita melihat Banten, variasi di dalamnya yang sekarang mayoritas kasusnya dan kematian ada di Tangerang Raya. Sebenarnya
apa yang bisa dilakukan ya? Tadi Pak Agus dan Mbak Asti juga sudah menyebutkan beberapa hal yang jadi hot topic dan juga kebijakan yang sekarang sedang dilakukan pemerintah. Nah, dari saya sebenarnya ada 3 strategi utama untuk melawan COVID ini ya. Yang pertama itu seperti disarankan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu yang pertama adalah testing. Tujuan dari testing ini adalah supaya Pemda itu tahu sebenarnya berapa sih besaran masalah kita dan di mana masalah itu. Karena kan kalau ada kasus, konfirmasi kasus, paling tidak kita tahu dia di RT mana gitu. Jadi kita tahu mana yang zona merah atau dan sebagainya gitu. Nah, tes ini juga penting untuk dokter ya. Jadi supaya deteksi dini berjalan gitu. Jadi tidak pasien itu datang sudah parah gitu. Kalau pasien datang sudah parah, kemungkinan meninggal akan lebih besar. Jadi secara kebijakan dan secara medis, testing ini sangat krusial. Nanti kita lihat ada pengalaman negara lain apa yang mereka lakukan terkait testing ini. Yang kedua, strateginya adalah menurunkan kematian di rumah sakit. Tadi sudah disampaikan Pak Agus juga, apa pentingnya alat pelindung diri, ventilator, ruang ICU, peralatan ICU, dan obat-obatan. Jadi penting sekali untuk Pemda kemudian mensupport. Ada 2 rumah sakit rujukan, kalau saya tidak salah, yang dari 132 yang ditunjuk oleh keputusan Menteri Kesehatan itu ada 2 di Banten. Nah, perlu sekali untuk Pemda kemudian memastikan bahwa APD paling nggak di 2 itu ya cukup, ventilator itu untuk alat bantu nafas itu juga ada, dan ICU-nya juga cukup gitu. Karena walaupun sekarang kasus di Banten itu tadi sudah kita lihat sekitar 200-an, tapi kita ada 600 nih PDP, atau paling nggak 500 yang terakhir yang masih dirawat, dan ini perlu dirawat juga. Dan karena mereka dalam posisi pasien dalam pengawasan, dari sisi medisnya, paling tidak menurut Dr. Elina, ketika kita diskusi bareng, PDP ini kalau secara medis dianggap pasien COVID gitu. Jadi ruangannya juga spesial dan sebagainya gitu. Jadi kapasitas, apakah di rumah sakit itu, di 2 rumah sakit rujukan di Banten itu sudah cukup APD-nya, apakah sudah cukup ventilatornya gitu, untuk bukan cuma yang merawat 128, tapi juga merawat yang PDP ini ya. Nah, yang ketiga, strategi yang ketiga itu kita keluar dari tes dan keluar dari rumah sakit ini di masyarakat sekarang. Gimana caranya menurunkan kematian dengan mengurangi penularan di masyarakat. Nah, ini masuk social distancing. Itu bisa karantina diri, karantina rumah, karantina wilayah, atau PSBB. Dan ini nanti kita akan coba lihat pengalaman negara lain gimana. Jadi intinya menurut saya 3 ini strategi utama. Jadi bagaimana kita bisa testing, yang kedua menurunkan kematian di rumah sakit karena untuk pasien-pasien yang datang ke sana, dan yang ketiga mengurangi penularan di masyarakat. Sehingga jangan sampai kalau penularan ini nggak turun di masyarakat, pasien di rumah sakit akan nambah terus, sehingga rumah sakit akan cepat kewalahan gitu. Jadi dari 3 ini jelas peran dari pemerintah seperti apa, peran dari masyarakat juga seperti apa. Nah, sekarang kita melihat beberapa pelajaran dari negara lain yang kira-kira Banten bisa mungkin ambil yang sesuai dengan kapasitas dan konteks lokal ya. Yang pertama tuh pelajaran tentang tes. Ini kita ngambil contoh di Korea. Sampai kemarin itu mereka sudah melakukan hampir 500.000 testing.
Jadi kebayang ya, dalam 2 bulan 500.000 testing, jadi seharinya kira-kira berapa gitu. Jadi banyak sekali. Nah, ini contohnya sebelah kanan ini, Korea Selatan ini salah satu negara yang menerapkan atau berinisiatif melakukan drive-thru. Mungkin teman-teman juga pernah dengar. Drive-thru, jadi orang mobilnya datang, orang yang ngisi form dan sebagainya, kemudian di-swab hidungnya, mulutnya di-swab, terus orangnya langsung jalan lagi tanpa harus keluar dari mobil. Jadi ini salah satu yang mempercepat mereka tes di Korea Selatan. Nah, sedikit lagi mengingatkan, sebenarnya kalau kurang tes itu, kayak kondisi kita sekarang di Indonesia atau di Banten juga mungkin relatif kurang, sebenarnya apa dampaknya gitu. Nah, secara kebijakan dan secara kesehatan masyarakat, jumlah kasus di daerah-daerah itu sepertinya sedikit gitu. Kayak tadi kita ngelihat top 10-nya itu di Jawa Bali kan, sedangkan selebihnya di 34 di sisa provinsi yang lain sepertinya cuma 2, 3, 10 gitu kan. Sedangkan di DKI udah 1.000 gitu. Nah, kita nggak tahu apakah itu memang seperti itu atau itu karena tidak bisa dites saja gitu. Jadi Pemda tidak tahu besaran masalah di daerahnya seperti apa. Dan yang kedua, dengan kurangnya testing ini kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif di masyarakat. Jadi untuk mau kontak tracing juga nggak bisa, mau nyuruh siapa yang harus karantina diri atau karantina rumah juga kita nggak bisa karena nggak bisa dikonfirmasi ya. Bahkan mau keputusan PSBB atau enggak pun susah gitu, karena yang sekarang PSBB kan karena data di Tangerang Raya itu ada, tapi untuk di kabupaten lain dan kota lain di Banten ini belum ada datanya gitu, paling tidak mungkin belum cukup untuk kemudian menjustifikasi perlu PSBB atau tidak gitu. Nah, jadi itu dari sisi kebijakan. Dari sisi medis, seperti yang saya sampaikan tadi, kurang tes ini membuat banyak pasien diketahui positif setelah kondisinya lebih parah. Dan banyak juga kita lihat di berita-berita banyak yang meninggal sebelum hasilnya keluar gitu. Jadi seperti itu. Pelajaran yang lain sama juga pelajarannya tes. Ini kita coba belajar dari Jerman. Jerman ini adalah salah satu negara yang tadi saya bilang menjadi primadona sekarang, karena walaupun jumlah kasusnya ratusan ribu atau puluhan ribu, mereka tetap bisa menekan angka kematian, salah satu paling rendah di dunia. Nah, salah satunya adalah dengan strategi tes ini. Untuk perbandingannya, kalau tadi kita lihat Korea Selatan kan karena dia sudah berhasil ya, sekarang itu dia sudah sekitar 500.000 tes melakukan. Di Jerman mereka sudah melakukan 1,3 juta tes, Pak Agus. Jadi luar biasa sekali. Dan per minggunya mereka targetnya 300.000 tesnya per minggu ya. Jadi luar biasa. Dan juga di sana ada budaya yang tes diagnostik ini tidak tersentralisasi gitu. Jadi tidak ada lab yang membatasi lab lain untuk melakukan tes. Jadi kayak lebih terdesentralisasi ya. Jadi asal memenuhi standar mereka juga bisa melakukan tes asal hasilnya dilaporkan di pusat data nasional seperti itu. Nah, jadi semua itu memungkinkan Jerman untuk menjadi negara yang salah satu mungkin ya yang paling tinggi melakukan tes di dunia ini sekarang. Ini salah satu pelajaran. Nah, ini pelajaran lain yang mungkin ini lebih ke bagaimana cara kita meningkatkan tes ini. Di Inggris ini termasuk salah satu negara yang tergolong rendah di Eropa Barat untuk melakukan tes. Jadi mereka sejauh ini baru 8.000 sampai 10.000 per hari. Dan mereka targetnya adalah 25.000 dan setelah itu akhir bulan nanti kalau bisa 100.000 per hari pengennya. Nah, bagaimana cara mereka dalam mencapai ekspansi tes itu? Mereka kerjasama dengan university.
Jadi di sini terlihat misalnya Nottingham University ini tanggal 20 Maret yang lalu ya, udah lama, jadi dia udah membantu pemerintah untuk melakukan tes karena di sana mungkin ada departemen mikrobiologi atau departemen biochemistry yang bisa melakukan, as long as mereka punya mesin yang namanya PCR. Kemudian ada teknisinya dan labnya safety-nya sesuai, mereka bisa. Dan di Glasgow juga, di Scotland ini juga melakukan, dan juga di kota-kota lain di Inggris, di London, di Reading, di Birmingham, semuanya di bidang molecular biology, mereka semuanya volunteer untuk membantu pemerintah untuk mengetes ini. Nah, ini salah satu yang di Banten sendiri ada 2 ya dari jejaring lab yang dari Kementerian Kesehatan, dari Keputusan Menteri Kesehatan 214 tahun 2020, ada 2 yang di assign untuk mensupport Banten. Yang pertama Balai Besar Teknik Lingkungan di Jakarta, dan yang kedua Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Nah, namun Pak Agus mungkin bisa diskusi juga dengan tim gugus tugas daerah di Banten untuk melakukan cek apakah alat diagnostik mereka udah lengkap, atau apakah mereka sudah ada mesin PCR, ataukah mungkin mereka mau menggunakan gene expert ya, atau kalaupun mau pakai gene expert sudah ada belum cartridge-nya gitu-gitu, udah ada belum reagennya. Jadi perlu proaktif dari daerah, dari gugus tugas daerah untuk memonitor ini di 2 ini ya. Ini yang bawah ini contoh dari yang sudah Bogor lakukan, yang mungkin juga bisa Banten coba ya, paling tidak mengidentifikasi. Jadi di Bogor mereka di IPB mereka bisa melakukan tes COVID ini karena mereka punya mesinnya, punya teknisi, dan punya safety lab-nya. Nah, mungkin apakah di universitas di Banten ada gitu, apakah UPH ataukah Sultan Ageng Tirtayasa gitu ya, atau yang lain. Itu ada kemungkinan untuk diberdayakan juga untuk tes-tes ini ya, memperbanyak. Nah, yang lainnya, maaf Pak, waktunya 5 menit lagi ya Pak, soalnya kita agak terbatas waktunya. Terima kasih. Ya, untuk yang lain, yang ini juga mungkin perlu juga teman-teman dari Perkumpulan Biologi Medik Indonesia, Pak Agus, Kang Hamid juga sudah berinisiatif untuk ini ya, ada jejaring lab yang mereka siap membantu Pemda Banten untuk melakukan ini. Mereka ada 3 jejaring lab yang mungkin yang sudah siap ya, bukan mungkin sudah siap, dan perlu koordinasi paling dengan gugus tugas daerah terkait mungkin persiapan yang lainnya, apakah regen ataukah ya sebagainya. Tapi untuk dari sisi lab dan sebagainya, kalau melihat dari data yang ada di website mereka ini sudah ada fasilitasnya, udah alat-alatnya mereka sudah ada gitu. Pelajaran kedua, ini menurunkan kematian di rumah sakit. Ini APD. Di Wuhan, mereka sangat concern sama APD ini, alat pelindung diri. Ini gambar tenaga kesehatan di sana, benar-benar full. Di Eropa sekarang lagi sedang kewalahan, karena saking banyaknya kan, jadi bayangkan yang meninggal sehari itu 1.000-1.500 gitu. Jadi staf-staf di ini contoh di tenaga kesehatan di Inggris, dan ini contoh tenaga kesehatan di Spanyol. Karena mungkin masalah distribusi dan sebagainya, akhirnya mereka harus menggunakan kresek plastik kresek ini ya, plastik sampah gitu untuk menambahin. Jadi ini mudah-mudahan kalau pemerintah tadi yang sudah ada banyak tambahan dana dan sebagainya disampaikan Pak Agus, mudah-mudahan APD ini bisa untuk membantu tenaga kesehatan ya di rumah sakit. Yang kedua, ventilator juga penting untuk menurunkan angka kematian di rumah sakit.
apa namanya, dan mungkin bisa disampaikan ke gugus tugas daerah juga. Nah, ini saya kasih contoh beberapa pemerintah Jerman misalnya memesan 10.000 ventilator, itu kerjasama dengan perusahaan lokal. Pemerintah Perancis juga bekerja sama dengan pembuat mobil, perusahaan pembuat mobil dan perusahaan elektronik untuk membuat 10.000 ventilator gitu. Pemerintah Amerika bahkan kerjasama dengan Ford, General Electric, dan Tesla untuk memproduksi ini. Yang Inggris juga. Jadi dari Pemda Banten mungkin juga bisa koordinasi dengan pemerintah. Ini terlihat Pak Erick Thohir juga sepertinya sedang coba mencari ventilator sebanyak-banyaknya untuk Indonesia. Mudah-mudahan segera terpenuhi. Dan juga ada ventilator yang coba dibuat oleh peneliti di ITB, Unpad, sama UI gitu. Kalau ini terbukti efektif, mungkin ini juga bisa jadi sumber untuk pengadaan ventilator, karena ini sangat-sangat penting ya untuk bantu nafas. Yang ketiga, ini melindungi kelompok rentan pelajarannya. Jadi terutama yang health workers, tenaga kesehatan, dan lansia. Data di luar negeri itu menunjukkan paling nggak lebih dari 90% yang meninggal itu rata-rata yang kelompok 60 tahun ke atas. Selain itu banyak juga yang muda-muda tapi yang ada underlying condition-nya. Yang keempat itu tentang lockdown, ini pengalaman dari Wuhan. Jadi sangat pentingnya lockdown di Wuhan itu terbukti menurunkan angka R ini reproduction number ya, reproduction. Jadi kalau R-nya 3,88 itu berarti satu orang itu bisa menularkan ke 4 orang lain gitu. Nah, lockdown di Wuhan kemarin secara analisisnya terbukti menurunkan angka R ini dari sekitar 4 itu menjadi kurang dari 2 gitu. Artinya menjadi satu orang sebelumnya satu orang menularkan ke 4 orang, setelah lockdown itu satu orang cuman kurang dari 2 orang menularkan. Dan dengan ditambah dengan intervensi lainnya, ini R ini bisa di bawah 1 dan itu kemudian lama-kelamaan bisa menyelesaikan outbreak-nya. Pelajaran yang lain ini cukup informatif saya pikir. Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang herd immunity. Negara Swedia dan Belanda itu sekarang menerapkan strategi itu untuk warganya. Jadi intinya adalah dia membiarkan kelompok yang bukan rentan. Jadi kalau yang rentan dia harus diisolasi, tapi yang bukan rentan itu dibiarkan terinfeksi dengan harapan dia mereka mendevelop antibody gitu. Jadi secara komunitas mereka ada kekebalan. Nah, dan di sini ada contoh yang lain, UK, Denmark, dan Jerman itu mereka menerapkan strategi lockdown. Jadi ada 2 strategi ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi death-nya itu cukup berbeda ya. Jadi Swedia dan Belanda ini dia cukup relatif lebih tinggi dibandingkan sama Denmark dan Jerman terutama. Nah, Inggris ini dia cukup tinggi death-nya, salah satunya karena tesnya rendah juga nih. Ya, jadi ini memperlihatkan lagi betapa pentingnya testing itu ya. Jadi dikit lagi ya, Mbak Asti ya, pelajaran kelimanya tentang kepemimpinan dan solusi menyeluruh. Jadi dari Itali, dia menyarankan bahwa awal-awalnya politisi itu melihat kayaknya nih nggak bakal bahaya nih yang di Itali. Jadi mereka skeptis aja gitu. Nah, tapi mereka masih shaking hands, dan sebagainya. Nah, tapi akhirnya Itali benar-benar salah satu epicenter kayak sekarang. Jadi sangat-sangat berbahaya. Yang kedua, pelajaran dari Itali itu adalah mungkin jangan setengah-setengah ya bahasanya. Jadi dia menceritakan bahwa awalnya Itali itu cuman menutup bagian utara saja. Dengan dia lockdown bagian utaranya itu orang pada turun ke bawah gitu, turun ke selatan. Nah, dengan orang turun ke selatan itu penyakitnya pun jadi turun ke selatan gitu. Jadi dan sekarang makanya dia total lockdown satu negara itu ya. Nah,
kepemimpinannya bagus itu juga di Selandia Baru. Di sini diceritakan bagaimana Perdana Menterinya itu bukan cuma meminta orang untuk stay di rumah, tapi dia juga mencoba menunjukkan empati bahwa akan susah nih kita, tapi susahnya marilah kita susah bareng-bareng gitu. Akan mendisrupt hubungan keluarga, hubungan kerja dan sebagainya gitu-gitu. Tapi jadi itu berbeda sekali dengan katanya yang di artikel ini dengan pendekatan Perdana Menteri Inggris. Ketika mengumumkan lockdown ini itu sudah di-record gitu. Jadi tidak ada kesempatan wartawan untuk bertanya dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini pun yang bisa membantu juga ya. Mungkin terakhir aja yang di sini yang di Selandia Baru ini salah satu yang digunakan oleh Perdana Menterinya untuk meyakinkan warga untuk tinggal di rumah adalah bahwa ini untuk kepentingan bersama gitu. Jadi minta masing-masing sadar bahwa ini untuk kolektif kolektif good gitu, untuk kepentingan kita bersama. Jadi mudah-mudahan beberapa pengalaman pelajaran itu testing, terus yang kedua gimana melindungi nakes dan menurunkan kematian di rumah sakit, dan yang ketiga gimana menerapkan social distancing, menurunkan risiko penularan di masyarakat, itu bisa ada yang bermanfaat untuk di Provinsi Banten. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dian, sangat komprehensif sekali presentasinya, dan jadi membuka wawasan kita juga ya gimana di luar negeri dan juga di daerah lain measures mereka dalam menangani wabah dari COVID-19 ini. Nah, kita sudah punya beberapa pertanyaan juga nih Pak yang sudah masuk. Banyak juga, sebenarnya masih banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Tapi mungkin saya agak rangkum sedikit, jadi satu pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, Pak Agus, apakah sudah bergabung juga? Pak, boleh tes suara? Karena ini pertanyaan ada juga buat Pak Agus, ada juga buat Pak Dian. Sambil menunggu Pak Agus, mungkin Pak Dian dulu ya. Oh, sudah gabung juga ya Pak Agus ya? Iya. Yang pertama mungkin untuk Pak Agus dulu kali ya. Jadi jadi banyak yang bertanya nih. Pertama ada dari Kang Hendri, ada juga dari Bu Evi dan Bu Lia. Sebenarnya kondisi sekarang di Banten itu rumah sakitnya seperti apa? Apakah ada kelangkaan APD yang seperti kita sering dengar di berita? Dan kemudian kan tadi kan dari Pak Dian itu yang sangat penting adalah sebenarnya tes gitu. Sementara yang kita lihat dari penambahan kasus di Indonesia kurang lebih yang naik sekitar 200 sampai 300. Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan di masyarakat nih, apakah sebenarnya kapasitas kita untuk diagnostik itu hanya di 200 sampai 300 kah, atau sebenarnya kita atau sebenarnya seperti apakah gitu di realitanya di lapangan. Nah, jadi boleh Pak Agus sharing sedikit tentang kondisi sekarang, terutama di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, apakah ada kesulitan APD dan kesulitan untuk melakukan diagnostik serta rujukan. Silahkan Pak. Suaranya agak jauh Pak. Rumah sakit. Oh ya. Terkait dengan rumah sakit yang ditetapkan di Provinsi Banten, pertama adalah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu di RSUD Kabupaten Tangerang, lalu kemudian di RSDP Kabupaten Serang. Lalu yang kedua, penetapan yang dilakukan oleh Gubernur Banten, rumah sakit yang rujukan untuk COVID-19. Yang pertama adalah RSUD Banten, yang kedua RSUD Balaraja, yang ketiga RSUD Siloam Kelapa II. Dan yang ketiga adalah penetapan RSUD yang ditetapkan oleh Wali Kota
Tangerang, yaitu RSUD Kota Tangerang. Nah, terkait dengan kondisi APD di Banten ini memang ada beberapa APD yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Banten, ya. Lalu kemudian juga oleh RSUD di Kota Tangerang. Nah, memang dengan kejadian yang luar biasa ini, ya, umpamanya terkait dengan fasilitas untuk tenaga medis, ya, itu yang menjadi viral, umpamanya tenaga medis yang mereka itu menginap tidak di hotel, tetapi di rumah dinas gubernur. Nah, kita DPRD Banten umpamanya menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Banten agar ini APD ini secepat ada di Banten ini yang menjadi rujukan COVID-19. Kita DPRD sangat mensupport terkait dengan pergeseran anggaran, baik itu untuk APD maupun kegiatan untuk rapid test, ya, sehingga dengan kejadian ini, ya, bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama, umpamanya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Kota, bahkan masyarakat, ya, kegiatan penyemprotan, ini kan bahu-membahu, ya, sehingga menjadi tugas bersama untuk dilakukan melawan COVID-19 ini. Nah, lalu kemudian terkait dengan kegiatan rapid test, ya. Pemerintah Provinsi Banten juga sedang melakukan kegiatan rapid test, ya, terutama kepada orang-orang yang di rumah sakit dan juga terhadap tenaga medis. Dan kami mendorong agar Dinas Kesehatan tidak hanya kepada itu, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Banten, ya, terutama di Tangerang Raya ini, ya. Saya kira apa yang disampaikan tadi, kasus-kasus di Jerman yang penanganannya itu dengan cara tes, lalu tes. Nah, kita juga dengan mendorong anggaran yang cukup, ya, umpamanya di Dinas Kesehatan, di rumah sakit, dan juga di PPBD Banten itu, agar mereka memang benar-benar fokus dalam penanganan ini, tidak hanya untuk penyerapan anggaran, tapi memang benar-benar fokus pemerintah daerah untuk menangani ini, umpamanya terkait dengan rapid test. Ini kan alatnya itu baik yang di-drop oleh pemerintah pusat, ya, ini kan pemerintah pusat juga memberikan kepada pemerintah daerah. Betul. Nah, juga pemerintah Provinsi Banten sekarang juga melakukan dan juga menyediakan untuk rapid test. Tetapi juga jangan sampai kegiatan rapid test itu hanya kegiatan yang seremonial, tapi fokus umpamanya di Tangerang Raya. Ya, ini kan di Banten ini kan yang terjadi musibah COVID-19 ini kan di Tangerang Raya. Maka menurut saya, ya, pemerintah Provinsi Banten harus lebih fokus di Tangerang Raya. Walaupun memang kemarin juga di Kota Serang, ya, kemarin itu terkena juga, ya, yang baru. Nah, sehingga ini menjadi fokus pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu melakukan selalu tes, ya, dan tes agar masyarakat apakah benarnya sehat nggak ini, gitu. Sehingga dengan kemarin kita rapat dengan sekretaris daerah Provinsi Banten dengan OPD terkait, ya, agar benar-benar fokus penanganannya, dan DPRD mensupport anggaran. Umpamanya yang pertama kan menggeser anggarannya itu untuk BTT itu, ya, khusus untuk
penanggulangan COVID-19 itu 52 miliar, lalu bergeser bertambah lagi menjadi 161 miliar. Ya. Nah itu memang untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat cepat untuk penanganan dan juga untuk kebutuhan yang APD juga. Sehingga jangan sampai salah dalam mendiagnosa COVID di Banten ini. Oke, baik. Itu, Berarti Mbak. sejauh ini tesnya itu masih banyak ke populasi suspek dan juga tenaga kesehatan ya, Pak? Bapak pernah dites nggak? Pernah rapid test COVID? Saya Atau belum. belum ya. Jadi sejauh ini masih prioritas tesnya itu Ya. suspek dan juga tenaga kesehatan. Dan kalau misalnya dari penjelasan tadi Pak Agus bahwa sudah ada juga advokasi yang dilakukan oleh DPRD kepada pemerintah supaya dilakukannya testing ini lebih luas lagi cakupannya untuk tadi mencegah penularan dan juga meningkatkan deteksi dini dari COVID-19 gitu ya Pak. Kita beralih sekarang Ya, ke betul, Pak betul. Dian. Pak Dian, jadi banyak juga nih pertanyaan buat Pak Dian ya. Yang pertama itu kalau misalnya di luar negeri kan tadi kan tes yang pelajaran yang paling penting itu tes dan tes. Nah di luar negeri itu sebenarnya tes yang dilakukan itu tes yang seperti apa? Tadi kan sebenarnya ada swab yang di drive-thru itu. Kalau misalnya yang di Jerman juga tadi kan dia melakukan 300.000 per hari. Nah itu seperti apa dan apakah itu memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia? Ya. Jadi terima kasih pertanyaannya. Kalau di Eropa, Pak Dian boleh jangan di-mute, nggak kedengeran suaranya? ya. Jadi kalau di Eropa, di Inggris, di Jerman dan yang lainnya, dia kombinasi antara rapid test dan PCR namanya ya, yang tes lab. Nah, namun memang konfirmasinya itu harus pakai PCR lebih seringnya. Nah, jadi makanya tadi yang saya kasih contoh mereka kerjasama dengan universitas dan sebagainya itu sebenarnya potensial sekali kalau di Banten atau di daerah sekitar Banten itu ada universitas yang memungkinkan untuk itu. Terus yang kedua juga kalau 2 lab pemerintah yang di assign untuk Banten tadi bisa dibantu oleh Pemda atau untuk dilengkapi mesinnya atau gene expertnya itu juga bisa diberdayakan. Itu yang ketiga, yang tadi yang saya sampaikan dari Perkumpulan Biologi Medik Indonesia itu juga ada lab yang sudah ready dengan mesin PCR. Jadi kalau semua itu bisa diaktifkan, paling tidak kalau di lab pemerintah ada 2, di jejaring yang lain ada 3 atau 4, itu kalau masing-masing itu bisa sehari 100, jadi itu bisa 500 sampai 600 untuk Banten saja gitu. Jadi tidak perlu ngantri ke Jakarta gitu kan. Nah, cuma perlu effort perlu usaha dari gugus tugas daerah untuk melengkapi alatnya atau menghubungi teman-teman di Perkumpulan Biologi Medik itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Pak, sebenarnya intervensi yang paling cocok itu yang menurut Pak Dian ini seperti apa sih? Apakah kan yang dilakukan sekarang oleh pemerintah kan PSBB. Nah, sementara tadi kita lihat juga di pelajaran bisa diambil dari negara-negara lain tuh seperti lockdown dan juga restriksi dari jalan-jalan seperti itu. Nah, apakah PSBB ini sebenarnya cukup di Indonesia? Kemudian kalau misalnya kita dengar-dengar dari berita gitu juga tentang herd immunity. Nah, sebenarnya kayak gimana nih intervensi yang paling cocok dilakukan di Indonesia mengingat tadi dampaknya kan besar juga, nggak cuma tentang kesehatan, ada dampak ekonomi dan juga sosial dan lain-lain. Nah, sebenarnya di Indonesia ini cocoknya intervensi seperti apa sih, Pak? Ya, kalau boleh saya coba nunjukin ini lagi ya, mungkin tadi terlalu boleh banget. cepat juga. Jadi herd immunity ini juga jadi diskusi cukup besar di kesehatan global.
karena dianggap negara yang menerapkan itu apa ibaratnya itu cukup gambling ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kayak Swedia ini dia ada 10 juta penduduknya, taruhlah misalnya 20%-nya itu orang di atas 60 tahun, berarti mereka yang diisolasi. Nah, sisanya ini dibiarkan saja terinfeksi virus COVID ini. Nah, itu basically yang dilakukan oleh strategi herd immunity ini. Nah, masalahnya adalah apakah negara itu punya fasilitas kesehatan yang cukup untuk kalau dari, katakanlah dari 10 juta itu misalnya ada 2 juta yang sakit gitu, atau 1 juta aja yang sakit. Nah, apakah mereka punya kapasitas bed 1 juta misalnya kan, atau 500.000 saja. Nah, dari yang sakit itu paling tidak 5% kalau dari data globalnya menunjukkan 5% itu dia perlu alat ventilator. Nah, kalau dia 1 juta, 5%-nya itu berarti berapa? 50.000, 500.000 ya? 50.000 ya. Nah, dia ada atau tidak 50.000 ventilator misalnya. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya, untuk Indonesia sepertinya herd immunity, saya menampilkan slide ini adalah untuk memberi gambaran bahwa negara maju saja seperti Swedia dan Belanda yang menerapkan herd immunity dan melakukan tes yang jauh lebih banyak dari Indonesia, ini angka kematian per 100.000 orangnya itu tinggi gitu dibandingkan dengan negara yang mirip-mirip ya. Nah, sehingga kemudian memang seperti saya sampaikan tadi, strateginya adalah sebenarnya tiga yang utama itu. Yang pertama itu adalah dengan testing yang tadi saya sampaikan cara-caranya mungkin bisa diusahakan dari Pemda juga. Yang kedua itu bagaimana sedapat mungkin mensupport rumah sakit. Jangan sampai tenaga kesehatannya sakit karena kurang APD, jangan sampai pasiennya meninggal karena kurang ventilator atau tidak ada ruang ICU gitu. Itu yang perlu disupport terus. Dan yang ketiga masyarakat. Nah, ini gabungan dari peran masyarakat dan peran pemerintah. Artinya ketika pemerintah menganjurkan untuk PSBB, which is basically semacam lockdown ya atau karantina kan, tapi di seluruh wilayahnya. Nah, itu masyarakat perlu patuh gitu, perlu kepatuhan dari masyarakat, perlu tahu bahwa ini penyakit berbahaya. Kalau kita tidak ikut membantu pemerintah, penularan di masyarakat akan terus gitu. Nah, apalagi nanti tadi kan salah satu hot isunya katanya mudik dan sebagainya. Kalau dari Jakarta malah bawa pulang kampung niatnya mau lihat orang tua, padahal kalau orang tua kena itu malah mereka itu berlipat-lipat risiko kematiannya gitu. Itu kan membahayakan gitu kan buat keluarga dan buat masyarakat dan buat negara juga gitu. Jadi dari sisi menurunkan risiko di masyarakat, strateginya itu dengan lockdown atau PSBB atau parsial karantina dan sebagainya, itu masyarakat juga harus support, harus kalau diminta stay di rumah saja dan work from home, sedapat mungkin as much as possible lakukan sehingga kita tidak membantu menularkan gitu. Jadi teman-teman bayangkan saja di UK, di Inggris ini hampir 1.000 meninggal sehari. Jadi untuk keluar saja, saya dan keluarga itu takut gitu. Karena ini kayak perang nih, karena nanti sore jam 6, jam 7 kita lihat lagi datanya, berapa lagi yang meninggal, 800, 900, itu kan ini ya, ngeri. Jadi benar-benar perlu, jadi strateginya dari pemerintah ada, dari masyarakat pun juga besar gitu, yang bisa dilakukan banyak. Ya, menarik nih Pak, menurut saya tentang masyarakat, karena saya juga kerja di puskesmas dan ngomongin promosi kesehatan juga. Jadi masyarakat kita kan cenderung lebih apatis ya, apalagi kalau misalnya lebih banyak lagi yang menengah ke bawah. Jadi karena tidak ada awareness, jadi mereka masih sering aja yang bahkan pasar masih beroperasi, masih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, dan yang lain. Nah, kalau misalnya di luar negeri itu ada nggak sih Pak lesson learn yang bagus, integrated campaign? Ini pertanyaan dari Aulia Kloridiani. Sebenarnya ada nggak model di luar negeri terkait promosi kesehatan itu yang bagus gitu? Jadi di Indonesia ini bisa juga meningkat tentang awareness-nya dan juga usaha dari masyarakatnya sendiri untuk mencegah penyebaran dari
penyakit ini? Iya, jadi dia kombinasi ya antara apa namanya tadi yang seperti saya sampaikan, kalau versinya New Zealand, Perdana Menterinya langsung apa namanya dia melakukan 3 strategi. Yang pertama dalam berkomunikasi ya, dia mengkomunikasikan bahwa ini kita akan lockdown. Semua diharapkan untuk stay di rumah. Saya tahu ini tidak akan mudah. Jadi dia berempati gitu. Apa namanya bukan cuman ayo patuh gitu kan. Jadi ada yang seperti model seperti itu salah satu model yang bagus juga dicontoh. Atau ada juga yang model tegas apa namanya seperti di Inggris. Mereka bilang dari pemerintahnya bahwa this is not a request, dia bilang. Jadi ini bukan permintaan. This is an instruction. Jadi ini adalah instruksi bagi masyarakat, please katanya. Stay at home and save lives. Jadi tinggal di rumah dan selamatkan nyawa gitu. Karena literally 800 sampai 1000 tuh hampir meninggal tiap hari. Jadi unless masyarakat membantu, ini kita nggak bisa, ini akan terus menyebar gitu. Nah itu juga bisa. Jadi dari pemimpinnya juga ini ya, mungkin dari gubernur. Kalau dalam konteks Banten mungkin dari gubernur, mungkin dari wali kota, dari kepala gugus tugas, benar-benar apa namanya menyampaikan seperti itu. Dan yang lainnya tentu saja dengan kombinasi yang lain seperti tadi disampaikan Pak Agus, melalui jaringan pengaman sosial, karena nggak semua orang bisa work from home misalnya kan, karena apa namanya mungkin dengan dibantu apa namanya bantuan yang lainnya, sehingga memungkinkan mereka untuk apa namanya untuk mematuhi misalnya behavior itu. Tapi memang yang kombinasi lain yang dilakukan itu adalah menurunkan membuat polisi patroli ya, mungkin ini juga sudah dilakukan di Indonesia, tapi dengan posisi yang ini ya, maksudnya yang mengayomi masyarakat juga gitu. Jadi nggak posisi yang semena-mena juga kan, mengingatkan bahwa kalau contoh di Inggris ini beberapa video kemarin itu dia bilang apa namanya go home, this is not a holiday, this is a lockdown katanya kan. Jadi ini bukan liburan, tapi ini lockdown. Jadi apa namanya, tapi bukan dengan kekerasan atau apa. Nah, tapi mudah-mudahan dengan simpati seperti itu masyarakat juga dan dengan edukasi yang kita lanjutkan mungkin dari Mbak Asih dan teman-teman apa namanya menyuarakan, mengedukasi video-video pendek dan sebagainya bahwa ini bahaya, tolong di rumah saja dan jaga jarak fisik dan sebagainya. Jadi apa namanya di luar negeri juga dia menggunakan kombinasi dari beberapa hal. Iya, jadi intervensinya nggak cuma secara medis saja dan tes-tes, tapi ada juga edukasi ke masyarakat yang efektif sehingga ada perubahan perilaku. Jadi physical distancing itu juga terjadi ya di negara-negara lain. Nah, boleh balik lagi ke Pak Agus. Pak, masih bergabung ya? Pak Agus, ada Pak Agus? Pak Agus. Mana nih Pak Agus? Sebenarnya ini mungkin ya, bisa oh ya Pak Agus, ya sebenarnya ada pertanyaan nih Pak tentang dari Mbak Mimi. Ini mungkin bisa juga dijawab juga sama Pak Dian setelah ini tentang data. Nah sebenarnya ini transparansi data dan program-program di pemerintah ini bagaimana kondisinya? Apakah transparan? Tadi kita juga ngelihat bahkan di websitenya Pemprov Banten sama di data nasional beda gitu. Nah sebenarnya data ini seperti apa sih? Mengingat tadi kalau misalnya materi dari Pak Dian, data ini kan sangat penting untuk tadi melakukan perumusan kebijakan yang evidence based gitu. Jadi berdasarkan data. Nah sementara data kita tuh sebenarnya seperti apa gitu, dan apakah ada advokasi yang sudah dilakukan oleh DPRD Banten terhadap pemerintah sehingga data ini bisa transparan dan kita juga jadi tahu sebenarnya yang sudah dilakukan apa dan yang perlu dilakukan oleh masyarakat apa. Iya, saya. Ya, silakan Pak. Ya, umpamanya saya di Komisi 5 di DPRD Provinsi Banten itu melakukan monitoring juga ya
umpamanya ke beberapa puskesmas yang terdekat ya. Lalu kemudian melihat juga di web antara Kementerian Kesehatan, lalu kemudian data di websitenya Pemprov Banten, lalu juga di Tangerang. Itu memang saya melihat dalam penginputan data yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga Pemprov Banten dan juga kabupaten kota, itu ada perbedaan data juga ya. Makanya kemudian ketika kami rapat kemarin dengan Dinas Kesehatan, bahwa di samping juga untuk keseriusan kita untuk proses pergeseran anggaran, tetapi juga memang harus transparan. Umpamanya jangan sampai masyarakat mendapatkan informasi yang berbeda gitu, sehingga ini kan penting gitu ya, masyarakat kan tahu ya, umpamanya di kecamatan mana saja yang terkena COVID-19, lalu di kabupaten mana saja, lalu di desa mana saja. Ini kan di website kabupaten kan ada, tetapi kadang-kadang memang petugasnya agak lambat gitu untuk menginput data-data itu gitu. Umpamanya data-data yang PDP ya, data-data yang ODP, data-data yang meninggal. Sehingga menurut saya memang bukan hanya proses penanganannya juga terkait dengan informasi kepada masyarakat gitu. Ya. Umpamanya sekarang kan masyarakat juga dengan cara swadaya mereka umpamanya menyemprot ya, melakukan penyemprotan, pembelian masker ya, pembelian masker. Yang kemarin juga kita ingin bahwa masyarakat kepada pemerintah Provinsi Banten bahwa ini kan dengan contoh kecil masyarakat agak sulit mendapatkan masker ya. Kita mengharapkan pemerintah serius juga ini. Jangan sampai kita menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan COVID-19, tapi kayak untuk mendapatkan masker agak sulit gitu. Nah, sehingga dengan demikian proses penanganan COVID-19 itu sangat komprehensif ya. Umpamanya proses penanganannya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, lalu juga keterlibatan masyarakat, lalu kami di DPRD juga mendorong terus dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan itu, sehingga bisa bersinergis ini penanganan COVID-19 ini. Makanya menurut saya apa yang dilakukan umpamanya di pemerintah kabupaten kota di Tangerang Raya ya, mereka sangat mendorong untuk melakukan PSBB dengan menyurati kepada pemerintah RI ya melalui Kemenkes, kan itu kan kewenangannya di Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan satu daerah PSBB atau tidaknya gitu. Sehingga menurut saya pemerintah kabupaten kota di Tangerang Raya ini sangat ini respon ya mereka. Makanya menurut saya tinggal juga masyarakatnya, jangan masyarakat juga masa bodoh gitu ya. Makanya apa yang dilakukan oleh pemerintah harus bersama-sama dengan masyarakat juga mendukung proses ini. Umpamanya kemana-mana harus bawa masker gitu ya, harus pakai masker gitu. Nah ini sangat penting itu. Makasih. Iya, makasih banyak Pak Agus. Betul. Jadi kolaborasi juga penting. Nggak cuma ini bukan cuma masalahnya pemerintah, tapi masyarakat juga perlu mendukung, serta sektor-sektor lain juga perlu mendukung. Boleh Pak Dian mungkin komentarnya tentang data. Tadi kalau misalnya epidemiologis kan data banget nih. Nah, gimana melihat kondisi data sekarang di Indonesia dan juga mungkin di Banten, dan sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih Pak tentang data? Ya, jadi pertama kita memahami ya, pemerintah berusaha sekarang juga sedang berusaha memperbaiki jejaring lab juga sudah sedang dicoba ditingkatkan terus. Nah, jadi peran dari kita fokus apa yang kita bisa bantu gitu. Misalnya kalaupun ada teman-teman yang tahu misalnya terkait lab universitas mana yang mungkin bisa digabungkan, nah kita bisa usulkan ke pemerintah Banten misalnya, dan dan mungkin perlu dari pemerintah Banten, dari pemerintah juga, baik pemerintah baik Kementerian Kesehatan maupun pemerintah gugus tugas di Banten perlu mungkin memiliki semacam kesepakatan ya, bahwa data ini
jumlahnya per jam berapa misalnya untuk hari itu, karena yang saya tahu itu kalau dari Kemenkes itu jam 12 itu harus masuk ke Kemenkes untuk itu nanti akan diumumkan di jam 4 ya. Nah, jadi kalau nanti daerah bisa melakukan misalnya menerima hasil di atas jam 12 dan memasukkan itu di website, nah jadi dia nanti akan jadi nggak match gitu antara ini. Padahal cuma beda jam saja kan. Nah, jadi kalau memang itu bisa dikoordinasikan, mungkin bisa ini juga. Ya, terakhir nih Pak Dian, ada pertanyaan dari Rihan Dayani, bukan, dari Mas Syukur. Jadi kalau misalnya didengar-dengar dari berita, itu ada tentang gelombang 2 COVID. Nah, apakah itu sebenarnya beneran ada atau kayak gimana Pak? Maksudnya di global atau di Indonesia? Boleh mungkin di global, habis itu di Indonesia. Kalau di global mungkin yang saya saya sempat baca itu di Singapura ya katanya, dan bakal naik juga. Terus kalau di Indonesia dan specifically di Banten, kita karena kita masih dalam proses memperbaiki testing tadi, jadi kita mungkin tidak memiliki cukup data ya untuk tahu apakah ini gelombang 1, gelombang 2, apa kita udah di gelombang 3 gitu. Jadi jadi mungkin yang perlu sekarang adalah apa yang kita bisa lakukan, itu kalau kontribusi apa dari sisi data yang kita bisa kontribusi, kalau di posisi di pemerintah daerah mungkin untuk memperbaiki koordinasi dengan Litbangkes misalnya dari sisi itu, dan juga di daerah sendiri kan sekarang sudah seperti saya sampaikan tadi, Kemenkes sudah memperbolehkan untuk melakukan testing lab PCR. Jadi daerah pun Provinsi Banten pun sudah bisa untuk secara mandiri coba kerjasama dengan universitas atau lab lain, termasuk juga melengkapi lab yang sudah lab pemerintah yang sudah desain untuk Provinsi Banten gitu. Jadi harapannya dengan kita semakin lebih banyak juga usaha untuk testing, kita bisa tahu besaran masalah di Tangerang Raya maupun di luar itu, sehingga itu bisa menjadi masukan bagi kebijakan, termasuk kalau memang PSBB perlu misalnya di daerah lain, misalnya di kabupaten kota lain, atau termasuk juga membantu teman-teman tenaga kesehatan ya, dokter, perawat yang ada di rumah sakit, biar pasien yang datang itu jangan sampai parah gitu, tapi dengan deteksi dini tadi ya. Baik, terima kasih Pak Dian dan Pak Agus. Ini ada saran mungkin ya dari anonim yang ada di chat. Sayang sekali diskusi ini tidak menghadirkan Pemprov Banten, karena kita jadi nggak tahu sebenarnya kemampuan Pemprov Banten itu seperti apa, kondisi real dari fasilitas kesehatan seperti apa, dan kemampuan lab juga seperti apa. Mungkin ini bisa jadi masukan kepada tim Iluniwi Banten, ya, buat akang-akang pengurus Iluniwi Banten, mungkin setelah ini bisa diadakan lagi webinar yang mendatangkan dari Pemprov Banten. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kapasitas dari rumah sakit atau misalnya fasilitas kesehatan yang lain seperti apa, dan mungkin planning selanjutnya akan seperti apa. Nah, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak juga untuk Pak Agus dan juga Pak Dian yang sudah memberikan materi yang insightful banget. Kita jadi banyak tahu juga tentang kondisi di masyarakat, kemudian proses advokasi sekarang seperti apa, kemudian data-data di luar negeri, apa saja yang bisa diambil diambil pelajarannya dari luar negeri, kesuksesan mereka semua seperti apa, dan semoga ini bisa dilakukan di Indonesia. Nah, saya mungkin berikan sedikit kesimpulan. Jadi kalau misalnya yang teman-teman yang baru bergabung tadi di tengah-tengah atau di akhir, ini ada dari Kang Aji, kalau bisa Pak Gubernur Bantennya juga dilibatkan di dalam webinar.
Ya, ini mungkin saran buat teman-teman Iluni UI Banten. Nah, rangkuman untuk yang pertama dari materi dari Pak Agus Supriyatna selaku DPRD Provinsi Banten, itu Banten itu sudah melakukan berbagai upaya mengenai untuk menanggulangi dari wabah COVID-19 ini. Terutama ada reorientasi dari anggaran yang bisa disalurkan, ada 161 M untuk menanggulangi KLB ini. Kemudian sudah ditetapkan juga sebagai KLB COVID-19 ini di Banten. Nah, kalau berdasarkan diskusi kita tadi, mungkin Pak Agus bisa bantu advokasi. Ini yang pertama adalah kalau bisa lab itu memberdayakan universitas juga. Jadi, dan juga ada perkumpulan biomedik Indonesia yang sebenarnya mereka mumpuni untuk melakukan PCR tadi, itu bisa diadvokasikan juga. Jadi, ini bukan hanya beban pemerintah, tapi juga sektor pendidikan dan juga sektor lain seperti perkumpulan biomedik Indonesia ini bisa membantu juga dalam mendeteksi, karena baik lagi tadi kata Pak Dian ya, tes itu penting sekali untuk dilakukan agar deteksi dini dari COVID-19 ini. Kemudian mohon dibantu juga untuk advokasi terkait edukasi ke masyarakat. Jadi bahwa masyarakat ini punya peran yang sangat penting dalam penyebaran virus ini, karena baik lagi karena di Indonesia itu masih ada aja mungkin mudik tadi ya, masih kekeh buat mudik, dan Banten akan secara tidak langsung akan dilewati, apalagi kita punya pelabuhan tadi, Pelabuhan Merak. Nah, jadi masyarakat pun harus punya awareness yang tinggi bahwa stay di rumah itu sangat penting begitu. Nah, materi kedua adalah materi Pak Dian Kusuma, merupakan epidemiologis dan juga research fellow di Imperial College London. Nah, tadi data-data dilihat bahwa ada dalam 10 hari ini bahkan ada 2 kali lipat kenaikan dari confirmed case dan juga kematian, dengan kasus 5 tertinggi adalah US, UK, kemudian Spanyol, Italia, dan Perancis. Nah, kasus yang berhasil itu rata-rata yang kasus kematiannya rendah dan melakukan testing yang banyak. Nah, yang bisa dipelajari dari negara-negara lain adalah yang pertama itu tes, mereka tes. Jadi ini sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua adalah menurunkan case fatality rate atau kematian dalam fasilitas kesehatan dengan tadi APD yang memadai dan juga kesanggupan dari fasilitas kesehatan seperti ventilator dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah masyarakat yang juga ikut membantu pemerintah seperti physical distancing dan lain-lain. Sementara itu yang lainnya ada tentang lockdown dan juga kepemimpinan dan solusi menyeluruh. Jadi masalah kesehatan ini bukan cuma tentang kesehatan, tapi harus juga lintas sektor ini bergabung, kolaborasi itu sangat penting dari berbagai sektor, dari sektor ekonomi, kemudian keamanan sosial tadi juga perlu, dan pendidikan juga bisa ikut bantu, serta masyarakat yang aware tentang penyebaran virus ini. Itu saja mungkin yang bisa disimpulkan pada webinar kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang bergabung di webinar ini. Terima kasih Pak Agus, Pak Dian, juga Kang Hamid yang tadi sebagai Ketua Iluni UI Banten. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa stay di rumah, cuci tangan pakai sabun secara berkala, dan melakukan kebersihan diri dan juga lingkungan. Terima kasih banyak. Semoga outbreak ini cepat berakhir, jadi kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi dan semua bisa kembali sedia kala. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.